Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang CS. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat On Point Media udah ngundang gue stand up di sini. Gokil, tepuk tangan boleh? Ya, perkenalkan nama gue Jiung. Ada yang kenal? Atau pernah nonton gue stand up gitu, abang? Gak pernah ya? Oh, ya maklum lah ya, nyesuaiin budget panitia. Mungkin kalau budgetnya yang gede, yang diundang stand up bukan gua tapi Bintang Emon. Tapi tenang, gua sama Bintang Emon tuh sama-sama Betawi. Ya kalau lu cuma udah pasti Bintang Emon lah ya. Sejujurnya gua ragu ngambil job ini bang, karena disuruh stand up ngebahas Danantara. Sumpah gua nggak melek politik bang. Jangankan Danantara, yang gue tahu tuh cuma Danang Darto bang. The Comment tahu ya. Welcome back to Astaga. Tapi ya karena butuh duit buat beli nastar ya bang, gue ambil job inilah. Gue riset dan disaranin sama buat nontonin YouTube Ferry Irwandi. 10 menit gue tonton, gue nggak paham. 20 menit gue tonton masih nggak paham juga. 30 menit baru gue paham kalau gue salah tontonan. Yang gue tonton Ferry Irwandi nantang dukun santet bang. Tapi akhirnya gue ketemu tuh pembahasan soal Danantara. Ternyata gue jadi sedikit lebih tahu apa itu Danantara. Jadi Danantara tuh badan pengelola investasi yang tujuannya mengoptimalkan investasi pemerintahan. Nggak ada lucunya sih, tapi gara-gara On Point Media gue jadi tambah pinter bang. Dan yang gue tahu ya, ternyata banyak badan usaha milik negara yang akan dikelola Danantara. Salah satunya bank-bank di BUMN. Gara-gara ini rame di medsos soal tarik dana di BUMN. Karena masyarakat tuh takut uangnya dipakai buat kelola Danantara. Ajakan sesat ini bang. Bener, sesat banget ini ajakan. Karena gue percaya sama pemerintah nggak bakal pakai uang kita bang. Tapi kalau misalnya pemerintah pakai uang kita, gue orang pertama yang bakal marah besar. Gimana nggak marah? Duit tinggal cepet-cepetnya di Mandiri bang. Masa mau dipakai juga? Temen gue aja mau make nggak gue pinjemin ya kan. Tapi kalau On Point Media ngundang gue stand up di sini lagi, bolehlah pakai, terserah pemerintah dah tuh. Dan harapan gua buat Danantara semoga nggak kejadian kayak 1MDB Malaysia bang. Banyak oknum yang nggak beres gitu. Maksudnya banyak yang korupsi gitu. Tapi gue yakin karena dewan pengawasnya nih berkompeten. Salah satunya dewan anggotanya tuh ada Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Tapi saran gua buat Pak Prabowo, rekrut juga bini gua bang. Karena bini gua itu pinter ngatur keuangan. Bener. Saking pinternya nih, gua punya piring di kontrakan, itu gak pernah ada yang beli. Semuanya karena bini gua boleh dapat dari hadiah deterjen. Tahu gak yang bening, yang tipis, yang kalau kita makan nasinya panas kadang piringnya retak bang. Udah gitu ukurannya gak gede-gede banget, gak muat lauk banyak. Gua pernah nih makan nasi, orek, lelenya gue pegangin bang. Bini gua tuh, udahlah bahas Danantaranya ya. Memori otak gue penuh bang, sumpah bang. Lagi nih panitia gak riset apa kalau ngundang komik. Gue tuh jarang bahas politik bang. Gue lebih bahas keluarga gitu. Gue lagi resah nih sama bini gue, karena udah 5 tahun nikah, dia tuh gak punya skill masak. Gue kalau sahur sekarang belanjanya ke warteg. Satu-satunya menu yang bisa dibikin bini gue itu cuman egg with soy sauce, telur dikecapin bang. Karena gak punya skill masak, gue suruh bini gue buat nontonin konten kreator masak di YouTube. Alhamdulillah nurut tuh. Kalau ada senggang waktu nonton YouTube. Cuma yang ditonton Bobon Santoso. Kan udah beda jalur ya. Pantesan minta beliin penggorengan gede kata gue. Pengen masak di Papua dia. Dan gue sekarang bang jadi OB udah lumayan lama bang. Udah 8 tahun 2 kali pildun. Dan gue udah mulai bosen sama pekerjaan gue. Apalagi semenjak jadi komik ya bang.
beberapa kali menang lomba stand up, tampil di acara besar stand up Indo, bareng komik-komik nasional. Gue tuh ngerasa disuruh-suruh tuh udah bukan passion gue lagi, Bang. Bener. Makanya nih sekarang kalau misalnya ada staf kantor minta bikinin kopi, gue kadang suka ngedumel sendiri. Tolong bikinin kopi dong, Buset nih orang nggak tahu Jiung Dorantes apa ya? Pakai gula gak, Bang? Gitu. Tetap gue bikinin mah. Dan terakhir ya, gue nih stand up juga udah lumayan lama, udah 7 tahun kurang lebihnya, Bang. Dan gue tuh kadang suka menanyakan hal-hal yang seharusnya nggak perlu gue pertanyakan. Kayak misalnya dulu pahlawan Indonesia kalau kumpul suka pada bercanda gak sih ya? Gue yakin sih bercanda buat nyairin suasana biar nggak tegang. Misalnya Bung Hatta ngasih tebak-tebakan. Mumpung Belanda masih jauh nih, gimana kalau kita tebak-tebakan? Boleh, Bung, boleh. Siapa perempuan Indonesia paling nyebelin? W.R. Supratman jawab, Cut Nyadin. Salah. R.A. Kartini. Salah. Ayo Pak, siapa perempuan Indonesia paling nyebelin? Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih, gua Jiung. Buat teman-teman yang mau nonton pembahasan soal Danantara yang lebih serius, nanti abang-abangan gua bakal ngebahasnya. Terima kasih. Selamat menonton. Salah satu instrumen untuk mewujudkan target investasi sebesar 13.000 triliun dalam 5 tahun ke depan ini. Danantara ini jangan sampai kemudian hanya menjadi semacam beban tambahan bagi APBN. Apalagi dipantik setelah Danantara diresmikan kasus korupsi Pertamina. Welcome to Bebas Bicara. Ini tadi kita udah dibuka pakai stand up comedy. Thank you banget Bang Jiung. Thank you Bang tadi Jiung. sudah memberikan nuansa baru di Bebas Bicara. Siap. Hari ini Bang Angga kita bertemu lagi di Bebas Bicara. Dengan siapa kita ini? Iya, kita hari ini kedatangan narasumber Bung Yusuf Randy Manilet. Selamat datang Bung Yusuf. Selamat datang, terima kasih sudah diundang. Dia seorang ekonom ya dari Center of Reform on Economics, Yes. CORE. Core, betul. Bung Yusuf. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang sebetulnya krusial, Bang Angga, Bung Yusuf, kaitan dengan ekonomi Indonesia ke depan. Apalagi kalau bukan topik soal daya Anagata Nusantara atau Danantara. Buat yang belum familiar, mungkin Danantara ini adalah satu badan pengelola investasi yang kemarin baru diresmikan juga oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto di akhir Februari lalu. Nah, tujuannya tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya, secara garis besar. Tapi untuk kita lebih tahu lebih dalam, ini kita akan bahas juga tuntas bersama dengan Bung Yusuf. Nah, itu saya mau tanya gini Bung, untuk yang pertama itu, Danantara ini dalam peta investasi nasional gitu ya, itu sebetulnya bagaimana posisinya? Apakah ini cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tadi, atau seperti apa? Iya, jadi mungkin saya masuk dari target investasi pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Jadi selama 5 tahun ke depan itu pemerintah menargetkan realisasi investasi itu bisa mencapai 13.000 triliun. Dan seiring dengan target investasi yang meningkat itu, pertumbuhan ekonomi juga diset lebih tinggi gitu ya. Jadi dalam 5 tahun ke depan secara bertahap pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat sesuai dengan target pemerintah, kan kalau disampaikan ditargetkan berada di angka 6 sampai dengan 8% gitu. Nah, permasalahannya adalah untuk mencapai target investasi 13.000 triliun itu tidak mudah gitu ya. Terutama kalau kita bicara konteks dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana kita harus bersaing untuk mendapatkan investasi dari luar, terutama kalau kita kaitkan lagi dengan konteks ekonomi global yang juga tidak pasti gitu ya. Jadi akan semakin sulit nih untuk mendapatkan dana investasi. Nah, Danantara ini saya kira bisa menjadi salah satu instrumen gitu ya. Salah satu instrumen untuk mewujudkan target investasi sebesar 13.000 triliun dalam 5 tahun ke depan ini. Karena kan
kita tahu sebenarnya Danantara ini kan sebagai sebuah lembaga badan ya pengelola investasi yang nantinya dia ditugaskan atau mempunyai tanggung jawab mengelola aset dan juga modal yang diberikan kepada Danantara diputar dan nantinya hasil kelola investasi itu keluar dalam bentuk realisasi investasi. Dan realisasi investasinya itu yang kemudian saya kira akan jadi penyumbang di target-target investasi sebesar 13.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi pintu masuknya sebenarnya di situ. Jadi posisinya Danantara itu sebagai salah satu instrumen untuk mengejar target investasi. Itu satu. Nah, yang kedua, Danantara ini kan dia juga mengambil ya nantinya pengelolaan aset dari BUMN. Nah, pengelolaan aset dari BUMN ini sebenarnya di satu sisi dia bisa mendorong ya pengelolaan BUMN yang lebih baik gitu ya. Karena kita tahu selama ini tidak semua BUMN itu pengelolaannya baik gitu. Jadi dengan adanya Danantara ini sebagai tadi pendorong investasi, dia juga bisa menjadi sebagai alat untuk mendorong ya pengelolaan BUMN yang lebih baik gitu. Jadi posisinya seperti itu sebenarnya kalau kita bicara posisi Danantara dalam perekonomian, kemudian posisi Danantara yang lebih strategis untuk mendorong BUMN yang ke arah yang lebih baik gitu ya. Itu beberapa yang kemudian bisa kita lihat dari posisi Danantara itu sendiri. Baik, Mas Yusuf, kita melihat bahwa Danantara ini kan tujuannya positif ya. Iya. Sebenarnya bisa nggak kita lihat rekam jejak hal yang sejenis ya di beberapa negara? Ada kisah sukses yang kemudian Danantara juga sebenarnya bisa nih sukses seperti contoh-contoh itu. Iya, lembaga-lembaga yang di luar gitu loh. Bisa dijelaskan nggak? Betul. Jadi kan Danantara ini selain sebagai super holding, dia juga berfungsi sebagai sovereign wealth fund ya. Jadi ada dua fungsi. Jadi mungkin yang kita bisa ambil contoh kisah suksesnya itu dari sovereign wealth fund-nya itu SWF-nya. Ada banyak SWF di dunia yang berhasil terutama dalam konteks mengelola dana kelola investasi yang diperuntukkan kembali untuk berbagi kepentingan publik. Yang seringkali dirujuk ya, kalau kita bicara contoh kisah sukses itu SWF-nya Norwegia. Jadi sebagai latar belakang, SWF-nya Norwegia ini muncul dari dana ekspor minyak Norwegia yang surplus di tahun 90-an lah gitu. Jadi dana surplus ini kemudian pemerintah Norwegia pikir gitu ya, kira-kira apa yang nanti kita bisa gunakan untuk anak cucu kita nanti ya, ketika oilnya sudah berkurang gitu ya. Nah, dibentuklah SWF di Norwegia yang dana kelolanya itu akhirnya digunakan untuk berbagai hal, termasuk di dalamnya misalnya penyediaan kesehatan, kemudian juga ketersediaan pendidikan gitu ya. Dan beberapa hal lain lah yang sifatnya memang positif kalau kita bicara konteks mendorong pelayanan publik yang lebih baik gitu. Nah, selain SWF Norwegia, tetangga kita Singapura Temasek itu juga menjadi salah satu contoh kasus yang berhasil gitu ya. Sama seperti Norwegia, latar belakangnya itu sebenarnya untuk memastikan bahwa dana yang ada ketika awal dibentuk ya di 1970-an gitu, itu nantinya bisa digunakan lebih panjang gitu. Jadi visinya tuh visi jangka panjang untuk melihat kira-kira nanti dana ini bisa digunakan untuk apa saja gitu. Dan dengan pengelolaan dana investasi yang tepat, kedua contoh sukses SWF ini yang kemudian banyak dirujuk lah. Karena mereka kan menempatkan dana-dana investasinya pada instrumen yang tepat gitu ya, sehingga kemudian itu berfungsi sebagai ketika sudah return gitu, dikembalikan lagi nih ke masyarakat gitu. Jadi itu sih kalau kita bicara contoh sukses. Meskipun juga ada contoh yang gagal nih. Mungkin kalau yang gagal ya mungkin karena pengelolaannya dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya begini, sebentar Mas Arsy ya. Nih, tadi kisah sukses sudah
ceritakan. Tapi di tengah publik ini kita juga mendapat tekanan dari publik bahwa Danantara ini seperti tidak diterima. Ya kan, malah banyak orang yang kemudian melakukan gerakan lain-lain yang secara tidak langsung mendowngrade Danantara. Nah, menurut contohnya pandangan menarik dana-dana mereka di bank-bank negara itu kan. Nah, itu menurut Mas Yusuf seperti apa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa karena Danantaranya atau karena masyarakat belum paham betul mengenai Danantara? Iya, jadi saya kira kombinasi dua hal ya. Yang pertama, masyarakat memang belum mengerti cara kerja dari Danantara itu sendiri, dan saya kira itu sangat wajar karena kan barang baru ya istilahnya. Belum pernah ada lembaga sejenis di Indonesia, meskipun INA sudah muncul lebih dulu, tetapi saya kira nuansanya memang sedikit berbeda dengan Danantara. Nah, yang kedua, kondisi prior sebelum Danantara itu diresmikan muncul gitu ya. Ya bahkan kalau kita rujuk atau kita runut sedikit ke belakang gitu ya, beberapa pengelolaan BUMN terutama, karena Danantara ini kan sifatnya terkait dengan BUMN itu, kita dihadapi pada kasus-kasus korupsi misalnya gitu ya. Ada kasus misalnya korupsi Jiwasraya, kemudian juga Asabri gitu ya, yang itu menyedot perhatian publik ketika itu. Jadi ketika ada Danantara, kemudian publik mungkin menerimanya nih dananya nanti dikelola nih. Ingatan publik tuh langsung ke kedua kasus tersebut gitu. Betul. Apalagi dipantik setelah Danantara diresmikan kasus korupsi Pertamina gitu. Jadi mungkin yang tadinya sedikit hilang kemudian dipantik lagi ada Pertamina, ya akhirnya itu mendorong ya persepsi publik terkait Danantara itu sendiri gitu. Walaupun kalau diterjemahkan dari sisi yang lain sebetulnya bisa juga bahwasannya pemerintahan sekarang ini tegas terhadap ini kan perilaku penegakan hukum terhadap korupsi. Iya gitu, betul. Tapi ya memang mungkin ya kita juga harus pahami gitu ya bahwa masyarakat kemudian ya belum terinfokan lah secara jelas terkait fungsi dari Danantara itu sendiri gitu. Padahal kalau kita diskusikan tadi di awal, sebenarnya kan ada sisi-sisi positif yang juga bisa muncul dari Danantara gitu. Selain itu juga saya kira kenapa kemudian ada penolakan ya karena komunikasi publiknya ya kalau menurut saya yang mungkin belum terlalu optimal gitu dari Danantara, sehingga tidak ada semacam jawaban yang pasti dan digabungkan dengan tadi ingatan publik terkait pengelolaan BUMN yang kerap kali ada kasus korupsi gitu ya. Ini yang kemudian memicu kekhawatiran mereka. Padahal sebenarnya ya tidak semua yang dikhawatirkan publik itu betul gitu. Itu yang kata kuncinya itu sebenarnya. Bang Angga nih, kalau tadi saya coba menarik ini ya benang merahnya gitu Mas Yusuf. Ini kan sebetulnya gejala yang kita tangkap barusan itu ada bermuara pada soal transparansi gitu. Nah, menurut Mas Yusuf sebetulnya Danantara dengan manajemen aset yang begitu besar dan juga supaya mendapatkan kepercayaan publik, seperti apa seharusnya konsep transparansi yang mungkin bisa disampaikan gitu ke publik gitu. Iya, jadi dalam rancangan undang-undang BUMN gitu ya, salah satu pasal yang saya kira perlu kita cermati secara bersama itu adalah keterlibatan BPK dan BPKP dalam proses pengawasan Danantara itu sendiri gitu ya. Di dalam rancangan undang-undang yang baru yang BUMN itu disebutkan bahwa proses audit terhadap Danantara itu hanya bisa dilakukan ketika ada permintaan resmi dari DPR. Ini agak berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya ya. Jadi ketika proses audit yang hanya bisa dilakukan melalui persetujuan DPR, ini menurut kami menjadi salah satu faktor yang bisa menurunkan faktor transparansi transparansi tadi gitu ya. Karena seharusnya kalau seandainya memang mau transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin, ya dibuka aja, diaudit aja gitu ya secara rutin gitu ya. Dan itu kalau menurut saya sih yang menjadi poin krusial, apa yang harus
perhatikan ya kalau kita bicara proses transparansi di Danantara nantinya. Selain itu dalam peraturan ataupun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Danantara itu juga belum memasukkan unsur pengawasan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Padahal kalau kita mengacu pada pembentukan INA sebelumnya, OJK itu menjadi salah satu pihak yang mengawasi cara kerja dari INA. Nah, kan kalau kita bicara Danantara itu sendiri kan secara konsep mirip-mirip dengan INA ya. Jadi dia jadi SWF. Jadi seharusnya itu juga ikut masuk nih OJK untuk melakukan pengawasan. Apalagi kita tahu dalam pembentukan awal dari Danantara itu sendiri, aset yang ditarik itu juga melibatkan bank BUMN. Jadi sehingga menurut kami itu yang juga perlu diawasi gitu ya oleh OJK, jangan sampai keterlibatan aset dari bank BUMN ini akan menjadi risiko dari sistem pengawasan keuangan nantinya gitu. Dan itu hal-hal yang juga berkaitan dengan transparansi itu. Ya, Mas Yusuf, menarik. Kalau saya lebih dalam lagi, Mas Yusuf, kalau bisa dilihat dari jangka panjang, ya, menurut Mas Yusuf, apakah Danantara ini bisa bergerak cepat nggak dalam memberikan keuntungan untuk bangsa Indonesia? Misalnya dalam 1-2 tahun dia mampu merampungkan lembaganya, kemudian mendorong investasi di beberapa sektor yang tentunya itu profit banget. Nah, menurut pandangan Mas Yusuf itu tantangannya apa dan seperti apa nih dalam jangka 5 tahun ke depan? Iya, jadi kan kalau kita bicara dana kelola investasi itu akan kembali pada instrumen investasi yang dipilih nantinya gitu ya. Dan instrumen investasi yang dipilih itu yang akan menjawab pertanyaan seberapa cepat Danantara itu bisa memberikan efek positif, berkontribusi ya ke dalam perekonomian secara luas gitu. Kan kalau dilihat saat ini kan penempatan dana awalnya kita belum tahu nih akan dilakukan kemana saja. Tapi gitu incaran-incarannya nih udah muncul nih. Ada beberapa nih yang sudah disinggung-singgung. Yang sebenarnya memang itu merupakan bagian dari program pemerintah juga sebenarnya. Beberapa diantaranya ya kalau kita lihat gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaannya terkait bagaimana dia bisa memberikan efek cepat, sekali lagi akan kembali tergantung dari instrumen investasinya gitu. Ketika misalnya instrumen investasi itu sudah dipilih dan ternyata kemudian bisa saja salah dalam pemilihan list yang ingin digunakan dalam instrumen investasi itu, bisa saja waktu tunggunya menjadi sedikit lebih lama gitu ya. SWF Norwegia yang kita diskusikan di awal sebelumnya itu kan dia muncul dari 96 ya. 90-an lah ya gitu. Sampai sekarang pun dia punya pengalaman panjang, tetapi itu tidak menjamin juga bahwa mereka selalu untung dalam pemilihan instrumen investasi. Bahkan di 2022 kemarin mereka tuh sempat merugi di pemilihan instrumen investasi saham terutama karena mereka menempatkan sahamnya itu di stok-stok saham teknologi di Amerika Serikat. Jadi kayak Amazon gitu ya, beberapa saham itu yang dipilih, yang sayangnya itu akhirnya tidak sesuai dengan target awal gitu ya, sehingga merugi gitu. Nah, ini risiko-risiko yang juga bisa muncul di Danantara dan akan berpengaruh ke seberapa cepat gitu ya. Tetapi di saat yang bersamaan menurut saya juga Danantara punya peluang untuk menjadi semacam pendorong investasi yang berbeda dibandingkan pendorong investasi sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan investasi itu terutama mungkin di daerah ya banyak bergantung pada investasi asing FDI dan juga domestic investment. Nah, sayangnya FDI terutama mungkin itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi untuk sebuah daerah mendorong meningkatnya investasi di daerah mereka itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. FDI ini foreign direct investment ya, investasi. PMA lah, penanaman modal asing gitu. Jadi dia bergantung dari banyak macam faktor.
termasuk di dalam misalnya ketersediaan infrastruktur gitu ya. Kemudian juga bagaimana prospek perekonomian di daerah tersebut gitu. Dan juga misalnya ya appetite-nya investor ke daerah tersebut gitu. Nah, Danantara kalau di set untuk kemudian salah satu indikator keberhasilannya itu adalah mendorong investasi ke daerah-daerah yang sebelumnya mungkin tidak terlalu menarik. Nah, itu bisa menjadi pendorong juga. Dan tadi bagaimana Danantara bisa cepat gitu ya dalam memberikan efek kontribusi ke perekonomian melalui tadi investasi ke daerah-daerah yang mungkin sebelumnya tidak terlalu menarik gitu ya. Jadi bayangan saya nanti Danantara itu punya set list indikator investasi apa saja yang harus dilakukan dan daerah mana saja yang kemudian akan kebagian investasi itu. Dan ketika itu seandainya bisa dilakukan dan daerah yang dipilih itu ternyata memang membutuhkan investasi tersebut, secara tidak langsung itu juga akan memberikan efek ke perekonomian, baik perekonomian nasional maupun yang paling penting perekonomian di daerah itu sendiri. Berarti bisa dibilang juga Danantara ini kayak semacam promotor juga ya Mas ya? Iya. Maksudnya yang mempromosikan bahwasannya ayo investasi betul. dong ke daerah gitu. Betul. Kan jadinya dia bisa jadi co-investor juga kan. Dengan misalnya nanti dia akan mengundang siapa gitu ya. Yang dengan adanya Danantara kemudian dengan asumsi bahwa pengelolaannya itu nanti sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang seringkali digunakan untuk menjalankan SWF, itu pasti akan menjadi potensial ya untuk menjadi penjaring investor untuk berinvestasi di daerah. Apalagi investasi di daerah yang tadi ya kita sebutkan list untuk kemudian bisa menarik investasi ke sana gitu. Mas Yusuf, kalau kita move forward sedikit dari pembahasan yang tadi, ini kan Danantara secara konsep udah bagus ya. Artinya dia punya konsep bahwasannya return dari investasi yang dilakukan nanti itu harus kembali ke rakyat gitu. Bahkan presiden pun bilang seperti itu pada saat peluncuran. Nah, dalam konteks itu sejauh mana forecast yang bisa kita lakukan bahwasannya nanti itu berkontribusi juga terhadap misalnya peningkatan kualitas UMKM atau UKM. Nah, itu bagaimana cara pandang kita untuk melihat itu gitu ke depan? Saya kira itu akan tergantung ya dari bagaimana Danantara memilih instrumen investasi yang berkaitan dengan UMKM. Jadi seharusnya juga yang kemudian perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memastikan UMKM ini terlibat dalam rantai pasok investasi yang akan dilakukan oleh Danantara gitu. Karena memang selama ini atau sejauh ini setidaknya yang saya cari informasinya ya, memang tidak ada kemudian bentuk investasi langsung yang dilakukan oleh SWF ke UMKM. Tetapi dia bisa menjadi semacam pendorong peningkatan kinerja investasi ke UMKM ketika UMKM tersebut memang berada di rantai pasok yang masuk ke dalam target investasinya Danantara gitu. Ya, ini akan di satu sisi peluang itu ada gitu ya. Namun tadi saya kira upaya untuk kemudian melakukan peningkatan ya kapasitas dari UMKM untuk kemudian terlibat di rantai pasok yang panjang itu juga akan menjadi salah satu requirement lah, prasyarat untuk kemudian bisa memastikan bahwa Danantara ini juga bisa memberikan efek ke UMKM gitu, seperti itu. Atau mungkin misalnya dari return yang didapat gitu ya, ketika investasinya sudah untung, ada program yang memang menstimulus UMKM atau melakukan peningkatan terhadap UMKM gitu ya. Kan memang bentuknya bisa beragam gitu ya. Bisa juga misalnya nanti Danantara ini berbagi peran dengan pemerintah gitu ya, untuk bukan tidak mungkin menginjeksi gitu ya ke sekali lagi usaha yang berkaitan dengan UMKM atau di rantai pasoknya banyak terlibat UMKM gitu. Jadi memang ada banyak pilihan gitu yang kemudian bisa digunakan ya oleh nanti pengelola Danantara untuk memastikan bahwa UMKM juga ikut merasakan nikmatnya gitu ya dari adanya Danantara ini. Jadi saya tanya penting Mas Yusuf karena kan target pemerintah juga pertumbuhan ekonomi ini 8% kan? Iya. Betul, dan UMKM itu menjadi salah satu penopang roda penggerak
pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Baik, Mas Yusuf, Ya. ada pertanyaan lagi, tapi mungkin Mas Yusuf bisa koreksi Ya. dari pertanyaan ini. Setahu saya, pemerintah itu membuat Danantara, dia ingin mengurangi beban APBN. Iya, Jadi ketika ada Danantara, berarti pemerintah punya opsi nih, iya, ya, untuk pendapatannya itu jadi ada dua, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan itu bisa lebih lebar, iya. gitu. Nggak sempit lagi. Betul. Sejauh ini kan hanya dari APBN. Betul, Jadi betul. kalau APBN-nya defisit, nggak seimbang, ya, itunya. Programnya akhirnya mandek. Ada beberapa program yang akhirnya nggak jalan. Iya. Nah, makanya dibuatlah Danantara, Iya. ya, sehingga opsinya ada dua ini. Nah, Iya. masalahnya gini, bisa nggak ketika ada dua opsi ini, itu kemudian pemerintah justru makin banyak kebijakannya yang kemudian yang menikmati itu publik. Misalkan ragam kebijakannya untuk publik itu jadi lebih bagus, kemudian subsidinya juga lebih besar kepada penerima yang berhak dan bermanfaat, Iya. dan itu bisa lebih banyak gitu yang dilakukan pemerintah untuk publik karena ada dua opsi tadi itu. Iya, jadi mungkin yang poin pertama dulu ya, bagaimana kemudian Danantara bisa menjadi semacam apa ya, alat untuk meringankan kerjanya APBN gitu ya. Atau menambah revenue stream. Menambah Pemerintah revenue lah stream gitu. gitu. Nah, itu betul, tapi juga sebenarnya hal itu juga mungkin kita perlu lihat dalam jangka panjang gitu ya. Nah, jadi karena kan kita diskusi di awal bahwa di awal pembentukan Danantara, modal setoran awalnya itu kan salah satunya dari penghematan anggaran gitu ya. Iya. Dividen yang tadinya dibayarkan atau disetorkan ke pemerintah melalui APBN itu tidak lagi disetorkan ke pemerintah, tetapi langsung ke Danantara gitu. Nah, tetapi mungkin saja dalam jangka panjang, terutama menengah sampai panjang, ketika hal itu dilakukan dengan tentu ada catatan-catatan ya, misalnya tadi kita bicara setoran dividen, bisa saja nanti Danantara itu ada ketentuannya ketika misalnya APBN sedang membutuhkan dana lebih, mungkin setorannya disesuaikan. Ini teknis ya. Tetapi nanti di jangka panjang, ketika dana kelolanya Danantara itu sudah besar dan kemudian Danantara ini tidak hanya bergantung ya, tidak bergantung hanya dari APBN. Betul, dia kemudian bisa menjadi join untuk kemudian agen pembangunan bagi pemerintah gitu. Apalagi untuk kemudian memastikan bahwa dana ini dinikmati oleh publik, itu akan ditentukan dari misalnya apakah nanti Danantara akan misalnya membangun infrastruktur misalnya gitu. Itu kan penting gitu ya. Ya, tapi memang itu menurut saya butuh waktu ya. Tapi dalam jangka waktu menengah hingga panjang sebenarnya memang dia bisa mengurangi beban APBN, tetapi dalam jangka pendek memang ada semacam trade off lah. Trade off yang harus diterima oleh APBN. Sekarang tinggal bagaimana mencari titik tengah agar trade off itu menguntungkan Danantara, namun di saat yang bersamaan tidak terlalu merugikan APBN. Jadi itu yang kemudian yang perlu lakukan nantinya. Ya, soalnya kita jangan kemudian terjebak pada gimmick-gimmick ingin mendatangkan penasehat sekelas Tony Blair, kemudian ingin mendatangkan nama-nama beken yang di dunia investasi, tapi pengelolaannya kurang oke gitu loh sama orang sendiri. Ya kan? Iya, jadi ya betul bahwa orang-orang yang akan berada ya di balik pengelolaan strukturnya ini juga akan ikut menentukan menurut saya keberhasilan Danantara dalam menarik investasi gitu ya. Kan kalau dalam jangka pendek ada kekhawatiran lah bahwa karena ada potensi konflik of interest gitu ya dari pengelola Danantara, sehingga ini direspon dari market misalnya mengalami penyesuaian koreksi gitu ya dalam jangka pendek, terutama untuk saham-saham BUMN gitu. BUMN itu terkoreksi betul. Nah, dalam jangka menengah hingga panjang saya kira ini yang juga perlu
koreksi oleh Danantara ya. Artinya ini kan sebenarnya kekhawatiran publik dan slash juga itu merupakan kekhawatiran investor gitu. Jangan sampai kemudian orang-orang yang mengelola dari BPI Danantara ini dia berperan sebagai regulator dan di saat bersama juga berperan sebagai operator gitu. Tapi ini harus dibuktikan lah ya. Ini harus dibuktikan karena kalau kita bicara track record orang-orang yang berada di balik Danantara sekarang sebenarnya track recordnya sangat bagus gitu bagus ya. Tapi ya itu tadi poin apa yang digaris bawah itu adalah conflict of interestnya itu yang harus dibuktikan nantinya ya. Kira-kira apakah yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau investor itu benar atau tidak seperti itu. Baik, Mas Yusuf. Ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi makro, misalnya, Danantara ini posisinya dalam penyeimbang atau apa ya istilahnya tuh pertumbuhan ekonomi di negara kita itu seperti apa seharusnya? Iya, apakah dia bisa menjadi penyeimbang tadi sebagai pertumbuhan akhirnya dia naik terus gitu ya, atau seperti apa? Punya efek signifikan ya? Signifikan apa enggak sih sebenarnya gitulah. Iya. Simpelnya. Jadi dia memang bisa memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara langsungnya itu yang kita diskusikan di awal tadi ada target investasi yang tinggi 13.000 triliun sampai dengan 2029 nanti, dan itu juga akan berpengaruh ke ekonomi makro kita secara spesifik ke pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Jadi ketika misalnya Danantara ini dia bisa memainkan peran untuk menarik investasi, kemudian juga memainkan peran untuk mengelola investasi ke dalam berbagai instrumen, itu bisa memberikan efek positif ke indikator utama makro seperti pertumbuhan ekonomi itu secara langsungnya. Secara tidak langsungnya kalau kita perhatikan misalnya ketika misalnya Danantara itu dia berhasil mengejar ya beberapa target pembangunan yang kalau kita dengar nih di media biasanya kan infrastruktur, kemudian juga hilirisasi gitu ya, kemudian juga program-program proyek yang berkaitan dengan ekonomi keberlanjutan gitu. Itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi makroekonomi kita dalam jangka panjang gitu ya. Terutama misalnya kalau kita bicara konteks ekonomi berkelanjutan, kan saat ini target pembangunan ekonomi itu tidak hanya sekedar memastikan angka misalnya 7 atau 8%, tapi juga memastikan 7 dan 8% ini bisa lanjut sampai kapan nih gitu ya. Betul. Dari dalam jangka panjang gitu. Nah, Danantara harus memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan itu nantinya juga menyasar hal-hal tersebut gitu ya. Jadi investasinya itu tidak hanya sekedar ke atas sektor-sektor yang memang lumrah gitu ya kayak infrastruktur, tetapi juga sektor-sektor yang tadi berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi posisi Danantara dalam pengelolaan makroekonomi kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Yusuf, saya ada pertanyaan nih yang perlu ditanyakan juga dan butuh jawaban juga nih. Saat ini ada pemberitaan ya baru ini, pemerintah seakan melirik sektor batubara. Dan ada kritik keras ya bahwa sektor ini adalah sektor yang sebenarnya anti untuk investasi karena bisa terjerembab gitu loh, gagal gitu loh. Nah, tapi pemerintah ini kayak seakan kok mau masuk ini, pakai duit Danantara lagi. Nah, tanggapan Mas Yusuf gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya kan sekali lagi bahwa Danantara ini selaras gitu ya dengan program pemerintah gitu. Dan kita tahu program pemerintah yang dijalankan saat ini adalah melanjutkan hilirisasi pertambangan gitu. Nah, di satu sisi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah itu selaras ya. Artinya kan pemerintah punya program nih hilirisasi produk pertambangan. Makanya dia harus mencari dana untuk mendanai program ini gitu. Namun di sisi lain ini kemudian bertentangan dengan target pembangunan dalam jangka panjang lagi gitu ya. Karena kita tahulah bahwa batubara ini dinilai, ini mungkin perdebatan ya, tapi dinilai sebagai salah satu komoditas yang mempunyai efek yang relatif buruk ke lingkungan gitu. Bukan energi terbarukan gitu ya. Jadi ketika misalnya saat ini pemerintah
masuk ke dalam investasi batubara, ya kalau pandangan saya memang agak ini ya, inkonsistensi sih sebenarnya. Jadi di satu sisi dia pengen memang sejalan dengan program saat ini, namun di sisi lain dia kemudian mengenyampingkan target-target pembangunan dalam jangka menengah hingga panjang gitu ya. Dan sekali lagi selain tadi efek lingkungan, batubara kan juga di beberapa daerah itu dinilai juga punya eksternalitas negatif lah gitu ya. Termasuk di dalamnya misalnya bagaimana hasil sisa pertambangan batubara itu kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian menyebabkan korban masyarakat lokal gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya mungkin karena saat ini belum ada guidance yang yang jelas, resmi, yang jelas gitu ya, makanya masih abu-abu nih. Kenapa kemudian pemerintah masih masuk ke dalam sektor yang secara perdebatan itu kurang pas gitu ya, kalau kita bicara konteks jangka menengah hingga panjang. Kayaknya dengan kata lain Mas Yusuf pengen bilang ini kayaknya menabrak prinsip-prinsip ESG. Iya. Padahal kan kalau kita lihat tuh kayak sekali lagi saya ambil contohnya Norwegia lagi ya. Itu mereka sudah memasukkan prinsip ESG sebagai list yang harus dipenuhi kalau mau dapat investasi dari mereka gitu ya. Jadi bahasa sederhananya seperti inilah. Ini saya punya dana gitu ya. Kamu harus mengikuti prinsip ESG dengan ada ketentuan angka tertentunya gitu. Nah, ketika misalnya sudah ditentukan gitu, itu baru diberikan dana tersebut. Dan artinya SWF itu juga bisa berperan untuk keberlanjutan dari ESG itu sendiri gitu, seperti itu. Ya, Mas Yusuf, ya. kita mungkin beralih ke masa depan Danantara. Ya. Ini kan Danantara diresmikan di masa Pak Prabowo. Ya. Nah, saya khawatir next di 2029 beda pemerintah, beda kebijakan, Danantara ini gimana ini? Nah, biar Danantara ini terus ada karena semangat untuk mensejahterakan rakyat dan tadi tujuannya positif, itu seperti apa yang harus dilakukan? Iya, untungnya sebenarnya Danantara ini kan di backup oleh undang-undang ya. Artinya sebenarnya itu adalah instrumen yang cukup kuat untuk memastikan bahwa produk ini bisa bertahan meskipun nanti terjadi pergantian pemerintahan gitu. Nah, di saat yang bersamaan menurut kami untuk memastikan bahwa Danantara ini nanti bisa berlanjut, itu akan kembali pada track recordnya, gitu ya. Jadi kan sekali lagi masyarakat akan menilai gitu ya, dan tentu secara politik, ketika misalnya Danantara ini dinilai positif, banyak tentu politikus yang kemudian akan mengendorse lah istilahnya seperti itu ya, bahwa ini bagus loh dalam jangka panjang, ini track recordnya seperti ini gitu. Jadi saya kira sekali lagi kembali pada bagaimana kemudian Danantara memberikan ya kesan yang baik, setidaknya dalam 5 tahun ini dulu deh gitu ya. Karena kan kita sudah melihat di awal nih belum terlalu kelihatan nih karena ada berbagai gejolak, penolakan segala macam gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pengelola Danantara membuktikan dan memberikan kesan yang baik gitu. Dan memberikan kesan yang baik itu maknanya luas gitu ya. Itu bisa dalam tadi ya pemilihan instrumen investasi, kemudian bagaimana kemudian menjalankan prinsip transparansi, mendengar keluhan publik terkait dari Danantara itu sendiri gitu ya. Jadi luas gitu. Tapi harapannya kan karena 5 tahun saya kira itu waktu yang cukup lah untuk kemudian nanti membuktikan bagaimana Danantara ini bisa tetap berlanjut atau tidak dari salah satunya track record yang dia lakukan. Baik, Mas Yusuf. Ya. Kalau tadi
dalam konteks supaya Danantara ini berumur panjang. Yeah. Pertanyaan saya, kira-kira rekomendasi dari Mas Yusuf seperti apa ini supaya bernafas panjang atau berumur panjang lah Danantara. Sampai republik ini terus berdiri gitu. Karena kan tadi ya mengacu ke soal cita-cita luhurnya itu sebetulnya. Kalau memang ini memungkinkan untuk dilaksanakan, nah kenapa enggak? Dan apa kira-kira kiat-kiatnya atau rekomendasi lah? Iya. Jadi mungkin saya pragmatis lihat dari contoh negara-negara yang sudah punya lembaga sejenis kayak Temasek gitu ya. Jadi kalau Temasek itu kenapa kemudian dia umur panjang dan dikategorikan sebagai salah satu SWF yang berhasil? Karena dia memastikan independensi dari pengelolaan SWF-nya itu sendiri. Jadi ada intervensi politik tapi dalam porsi yang wajar gitu ya, jadi tidak berlebihan. Dan tadi saya sempat singgung juga bahwa Temasek itu sebelum 2004 dia memang diisi oleh orang-orang dari pemerintahan, namun setelah 2004 dia dikelola resmi oleh orang-orang yang memang profesional gitu ya. Jadi independensi itu menjadi salah satu kunci ya agar Danantara ini bisa berumur panjang. Selain independensi, Danantara itu juga harus dipastikan bisa diawasi secara ketat gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat tentu pasti akan mengawasi gitu ya. Tetapi di dalam internalnya itu sendiri juga harus dipastikan. Salah satunya adalah poin kritiknya yang tadi juga saya singgung, masalah keterlibatan OJK, BPK dan BPKP yang saat ini memang belum jelas ya. Harapannya dengan adanya suara-suara dari masyarakat itu nanti akan dipertimbangkan kembali. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tadi kita bicara masalah meninggalkan kesan yang baik, track record gitu. Harapan kami sebenarnya setidaknya dalam 5 tahun ke depan, Danantara ini jangan sampai kemudian hanya menjadi semacam beban tambahan bagi APBN karena tadi ya dananya dia ditarik gitu. Jadi akan ada baiknya ketika dalam perjalanan 5 tahun ini Danantara dan APBN terutama melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika misalnya APBN-nya butuh dana tambahan, dividen yang disetorkan ke Danantara misalnya bisa disesuaikan gitu ya. Jadi itu memang untuk memastikan bahwa Danantara ini tidak membebani APBN sehingga tadi muaranya adalah track record yang baik gitu ya. Hal berikutnya yang juga kami pikir bisa memastikan Danantara ini panjang umur lah istilahnya seperti itu ya. Bisa panjang umur gitu adalah tadi ada guidance yang jelas dalam pemilihan misalnya proyek-proyek. Jangan kemudian proyek-proyek mercusuar yang tidak memberikan efek multiplier, efek pengganda ke perekonomian yang besar itu dipilih karena misalnya mungkin ada pertimbangan politik misalnya. Jangan proyek-proyek jong lah ya. Yang proyek zong yang kemudian dipilih. Ada guidance yang jelas. Kemudian kalaupun misalnya selain dari proyek fisik misalnya ketika masuk ke instrumen pasar keuangan gitu, itu juga harus jelas misalnya saham tipe apa yang bisa dibeli gitu ya. Obligasi negara mana saja yang juga bisa dibeli gitu. Jadi guidance ini harus jelas yang jadi buku panduan lah dari pengelola Danantara nanti untuk bisa mengelola investasi secara tepat. Jadi menurut kami 3 itu sih yang bisa dipastikan. Dan kabarnya kan Danantara itu kan bisa jadi seksi, kemudian mendatangkan investasi-investasi dari luar. Iya betul. Kabarnya sudah dilirik sama negara Timur Tengah, benar nggak? Saya belum membaca sih terkait Timur Tengah itu ya. Tapi yang pasti Danantara ini kan nanti kalau seandainya dia sudah mengelola seluruh aset dari BUMN, kira-kira dana kelolanya itu sekitar berapa itu? Hampir 60% dari PDB kalau saya tidak salah keliru gitu. Dan itu kan dana kelola yang sangat besar gitu. Dan ketika dana kelolanya sudah besar, dia akan lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Dan ketika dia lebih fleksibel dalam menjalankan investasi, ya itu juga tentu akan lebih menarik bagi calon investor
yang lain gitu ya, termasuk di dalam tadi dari Timur Tengah misalnya gitu. Jadi secara potensi memang ada gitu, tetapi apakah kemudian sekarang ini sedang menarik perhatian dari investor, saya belum tahu untuk hal itu. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi? Ya paling tidak nanti paspor kita bisa tambah kuat lah ya. Iya. Paspor Singapura kan. Paspor Singapura karena mungkin ada Temasek jadi kuat banget kan nomor 1. Semoga kayak gitu. Dan antara kita bisa melejit juga lah. Oh, saya ada satu pertanyaan lagi. Kalau Apa tuh? Mas Yusuf ditawarin jadi salah satu pengurus gimana? Waduh. Saya mungkin kembalikan ke publik dulu kali ya. Bagaimana penilaian publik, apakah saya mampu gitu untuk mengelola Danantara gitu. Jangan sampai kemudian dinilai belum mampu kemudian masuk nanti ada konflik of interest gitu. Jadi saya kembalikan ke publik. Jawaban diplomasi ini. Poin sih dukung ya. Baik, terima kasih Ya, Mas Yusuf ya. sudah hadir ke sini. Terima kasih Bang Asri. Makasih. Baik, Mas Angga. kawan-kawan netizen, kita akan ketemu lagi dengan isu dan narasumber yang berbeda di Bebas Bicara. Salam bebas bicara. Ya, thank you. Ya, thank you.